Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin insyaallah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ingin sedikit membahas bagaimana cara mendidik anak biar anak kita itu kalau besar bisa rajin sholat ya. Jadi ada pertanyaan, kok anak saya itu dulu waktu kecil sering sholat, sering saya ajak sholat, bahkan saya paksa sholat, tapi pas gede kok sulit sekali sholatnya. Nah, ini ternyata ada rumusnya yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan jangan sampai kita salah dalam mendidik anak-anak kita untuk melaksanakan sholat ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat ini hukumnya wajib, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sholatu jami' afdalu min sholati fadhi bisa ba'isna daraja. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, pahalanya itu sebanyak 27 derajat. Jadi lebih utama pahalanya sebanyak 27 derajat. Dan 27 derajat ini jangan dipikirkan ini 27 kali ya, tapi ini adalah bahasa Allah bahwasanya kebaikannya itu berlipat-lipat, intinya seperti itu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi cara mendidik anak ini dalam sebuah acara parenting yang saya hadiri ini sangat menarik, bahkan saya sampai disalahkan ya. Jadi ketika itu saya menanyakan, Pak Ustadz, jadi saya tanya sama Ustadz, Pak Ustadz, anak saya itu umur 7-8 tahunan, kayak kelas 2 SD ya, umur 7 sampai 8, mau 8 tahun. Ini kalau sholat ini biasanya agak sulit. Jadi karena sulit, saya biasanya tak kasih kadang ancaman. Jadi ancamannya itu, nek kamu nggak sholat, misal ya, nggak nonton TV, nggak boleh nonton TV, kamu nggak sholat, nggak boleh lihat HP, misalnya seperti itu ya. Meskipun anak saya sudah lama nggak nonton TV, karena katanya ustazahnya TV itu bagus kalau dimatikan. Jadi sudah sebelum Ramadan kemarin sampai sekarang TV itu dimatikan kecuali di hari libur. Nah, ataupun hari-hari yang tertentu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika itu ustadznya menjawab tentang pendidikan anak atau mengenai kapan anak ini disuruh sholat, diajak sholat, diperintah sholat, bahkan diwajibkan sholat. Jadi teman-teman, anak umur 0 sampai 6 tahun ini, maka atau sebelum mumayyiz, maka anak ini bahasanya adalah diajak untuk sholat. Jadi bahasanya ayo sholat dan lain sebagainya. Jadi kalau 0 sampai 3 tahun jelas ya masih kecil ya. Jadi anak saya namanya Muhammad Auron Afisana Hafiz, ini umurnya baru 3 tahunan, 3 mau 4 tahun. Ini dulu sempat tak ajak kenal masjid beberapa kali, tapi setelah senang sama masjid yuk lari-lari dan lain sebagainya, mungkin sedikit mengganggu jamaah dan lain sebagainya. Saya ingatkan berkali-kali juga, tapi alhamdulillah ada tenangnya, tapi habis tenang yuk nanti lari-lari lagi dan lain sebagainya. Maka biasanya saya nggak ngajak dulu, maksudnya nggak ngajak dulu itu dalam tanda kutip, kalau kamu saya mau sholat, dia mau ikut,
Abi aku ikut, maka baru tak ajak, nggak mungkin tak tolak. Abi ikut, tapi sekarang belum tak ajak dulu, harapannya ya nggak muter-muter, tapi tak kenalkan ke masjid. Misalnya ada pengajian kita rutin seminggu sekali, nah kita ajak, kan pengajiannya cuma anak-anak yang sedikit jumlahnya dan nggak sholat, jadi tak suruh mainan di lapangannya. Lapangan di masjid ada lapangan badmintonnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau teman-teman mengajak boleh. Jadi anak umur 0 sampai 6 tahun ini bahasanya itu adalah diajak, ayo sholat. Nah, nggak mau gimana? Ya nggak apa-apa, nggak mau ya nggak apa-apa. Bahkan ya intensitasnya taraf saya untuk ngajaknya itu bahkan kalau saya nggak saya ajak malahan. Kalau dia mau ikut ya silahkan. Tetapi dulu awal-awal memang saya ajak untuk mengenalkan ini loh namanya masjid dan lain sebagainya. Tapi setelah lari-lari mungkin ganggu jamaah, diingatkan juga masih belum sadar banget, maka intensitas saya ngajak lebih kecil daripada umur 3 tahun ke atas. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi umur 0 sampai 6 tahun kita ajak ya, ayo kita sholat, ayo dek sholat dan lain sebagainya. Bahasanya itu bahasa ajak. Nek nggak mau ya nggak apa-apa, nggak masalah dan nggak usah dipaksa. Jadi nggak boleh dipaksa. Kemudian umur 7 tahun, nah ini umur anak saya yang saya tanyakan tadi, umur 7 tahun sampai balik ya, nanti saya boleh balik. Kalau perempuan ya mungkin sampai kelas 5 SD atau 6 SD ya, tergantung ya. Kalau laki-laki biasanya lebih panjang, mungkin 12 tahun ya, kelas 6 SD. Wallahu ta'ala alam, tapi ininya balik. Sampai balik, maka sudah kita perintahkan. Jadi bahasanya sudah faiza, sudah azan. Boleh pakai ayu sebenarnya, tapi lebih kepada perintah faiza, sholat. Sudah azan, nah, maka kalimatnya sudah kalimat perintah, kalimat untuk mengajak sholat dengan kalimat perintah faiza sholat, seperti itu. Tapi kalau anaknya nggak mau gimana? Nah ini saya yang disalahkan kemarin. Jadi kalau biasanya nggak mau kan ada ancaman, saya bilang orang sholat kurang oleh nonton TV, oleh nonton HP. Ternyata itu tidak boleh ya. Ternyata ancaman ini tidak boleh. Nah, hukuman jelas ya, hukuman itu dilakukan setelah anak balik ya, itu pun dengan proses yang panjang, jadi sampai 10 tahun 12 tahun kita ngajarkan tentang sholat, pengertian sholat dan lain sebagainya. Tapi ancaman ini ternyata juga nggak boleh. Jadi ketika saya tanyakan, anak ini belum boleh diancam, nek kowe ora sholat ora oleh apa, dihukum itu nggak boleh. Jadi diancam aja nggak boleh, apalagi dihukum. Ternyata nggak boleh. Kalau dia pun pinter ya, jadi diceritakan sama ustaznya itu, nek anaknya pinter, loh aku kan belum wajib sholat, aku males ya, loh apa kok males ya? Nek males beda ya, tapi misalnya aku kan belum wajib sholat, jadi yang aku ya terserah aku. Itu nek anaknya japo itu bukan ya selain anak Islam, ya selengean mungkin bahasa kita ya, tapi itu ya anak cerdas karena dia tahu ya belum wajib sholat, maka tidak boleh dipaksa untuk sholat, tapi kita tetap merintahkan dia untuk sholat sebagai latihan untuk menuju balik. Jadi baliknya ini tahapnya ini mumayyiz itu apa? Mumayyiz ini dia bisa membedakan baik dan buruk. Bahasanya itu nek ada api itu dia tahu tanpa harus dikasih tahu itu panas ya, jadi nggak akan dipegang, itu bisa dalam fitrahnya bisa membedakan baik dan buruk, maka dinamakan mumayyiz. Biasanya rata-rata umurnya 7 tahun ke atas. Ini mulai sampai balik. Dia bisa membedakan baik dan buruk, maka sudah diperintahkan untuk sholat. Harapannya nanti setelah balik dia sudah nggak harus dihukum, nggak harus dikasih ancaman, dia sudah sholat sendiri atas inisiatifnya sendiri dan atas karena kecintaannya. Dan di sini penting ya, kata kecintaan ini penting. Jadi banyak orang tua ini maksa anaknya sholat ketika belum saatnya dipaksa atau belum saatnya dihukum, belum saatnya balik dan lain sebagainya. Bahkan sudah diweden-wedeni, nggak cuma diancam, diweden-wedeni, wah ora sholat mesti mlebu neraka, Masya Allah mesti mlebu neraka. Sebab awake dhewe ya. Kita ini cuma ngarahkan aja. Bahkan anak kita itu pun bukan hak kita, itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Tetapi karena dia lahir daripada rahim istri kita dan dari dari sel kita, maka ya ada kewajiban lebih tinggi untuk mengingatkan dia, memerintahkan dia, bahkan menekankan untuk dia untuk sholat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita ngajak dia umur 7 sampai balik tadi, sebelum balik tadi, maka ketika dia tidak mau, aku males, aku capek, maka tidak boleh dipaksa. Ingat ya, tidak boleh dipaksa, karena yang ditanamkan apa? Cinta. Jangan sampai dia sholat sebelum balik belum wajib, tapi kita rutinkan sholat, tapi gedenya malah nggak sholat. Karena apa? Bagi dia
wah aku wis tutup dhisik salat ki medeni, salat ki ra penak, banyak ancaman. Nanti ketika gede dia bisa memilih, kita nggak bisa ngatur dia malah nggak sholat. Ini malah bahaya. Maka yang penting ditumbuhkan adalah perasaan cinta. Bagaimana ketika nanti dia balik, nggak usah disuruh, nggak ada kita pun dia akan sholat dengan sendirinya. Ini yang penting. Jadi perasaan cinta untuk mencintai Allah, mencintai sholat, dan kenapa harus sholat. Maka yang penting di sini yang saya tekankan adalah mumayyiz ini kita beritahu anak tentang manfaat sholat, tentang tata cara sholat. Jangan sampai anak itu kita suruh sholat kok orang ngerti caranya sholat, bacaan sholat orang ngerti, kita ajari. Bahkan kita ceritakan motivasi tentang bagaimana pahala sholat, orang-orang yang sholat ini gimana, orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini balasannya lebih besar daripada cuma hadiah daripada api. Waktu itu saya pun tanya, Tat, kalau dikasih hadiah boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu sering. Dan ustadznya itu namanya Ustadz Fatan ya, itu ketika anaknya dikasih hadiah pun biasanya bukan bab sholat, jadi bab-bab yang lain. Kalau sholat diceritakannya tentang pahala dari Allah, biar bahasanya itu sudah apa ya, lekat dengan ridho Allah lah nek sholat. Nek yang lainnya kasih hadiah lah, kasih hadiah yang lain. Tapi kita kasih juga nggak masalah, kita kasih. Yang penting jangan terlalu sering, jangan sampai dia itu sholat pengen hadiah, jangan sampai itu yang timbul. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh ya ada ancaman di sini. Jadi diajak aja nek raklem ya sudah, nggak mau ya nggak apa-apa. Yang penting dia kasih pemahaman, kasih kasih tahu biar dia itu mengerti tentang sholat dan paham tentang sholat dan cinta tentang sholat, meskipun pemahaman-pemahaman yang ringan. Nah, surga neraka nggak apa-apa, ada ancamannya, tapi kan bukan diancam dalam versi kita, tapi ancaman Allah nek nggak sholat gini ya. Penjelasan itu nggak masalah dalam agama, karena Allah pun menjelaskannya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika sudah balik, nah inilah penekanannya sudah lebih tinggi karena sholat ini sudah wajib. Maka kita bertanggung jawab jaga sholat daripada anak-anak kita. Jadi sholat ini adalah pembeda antara orang mukmin dan orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah. Pembedaannya ini adalah salah satunya adalah sholat. Selain kalimat la ilaha illallah ya, Tuhannya satu ya. Tapi pembedanya yang utama adalah sholat sebagai praktek atau implikasi daripada syahadat kita, yakni kita melaksanakan sholat. Maka setelah balik ini Rasulullah pun pernah memasang cambuk, itu pun tidak pernah digunakan untuk nyambuk Fatimah. Tapi seandainya Fatimah nggak sholat, atau bahkan ketika itu dikatakan seandainya anak saya mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi Fatimah nggak pernah mencuri, Fatimah nggak pernah nggak sholat. Fatimah bahkan Masya Allah setelah baliknya pun ya sangat cintanya sama Allah, bahkan luar biasa, yang insya Allah nggak meninggalkan sholat. Dan ini adalah didikan-didikan dari ya tadi 10 tahun sampai 12 tahun yang lalu ketika dijelaskan tentang sholat ini. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat tentang bagaimana cara kita ngajak anak kita sholat. Jangan sampai kita salah memaksa anak kita, mengancam anak kita, bahkan anak kita nanti jadi benci sama sholat, bukan cinta sama sholat. Kita berharap anak-anak kita ini setelah balik, anak-anak melakukan sholat, menjaga sholat, dan mendirikan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.